Rasulullah bersabda juga, kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan dalam pergulatan, bukan. Wa innamasy syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu yang mampu menahan dirinya saat marah. Itu orang yang kuat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya akhi, kita berusaha ya, kalau kita marah, kita obati kemarahan itu. Karena kemarahan itu termasuk penyakit, saudaraku. Apalagi kalau kita punya sifat temperamen, cepat marah, segera obati, jangan dibiarkan. Ya. Kenapa? Karena gara-gara marah kita terjauhkan dari kebaikan. Orang kalau lagi marah-marah, Pak, seringkali jauh dari kebaikan. Mecahin piring lah, memukul lah, nendang lah. Dan puncak kemarahan itu kata Ibnu Qayyim membunuh. Iya, puncak kemarahan itu membunuh. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ausini. Hai Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. Lalu dia berkata lagi, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, jangan marah. Dia berkata lagi, berikan aku wasiat lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Jangan marah. Subhanallah. Orang yang suka marah-marah itu ternyata secara kesehatan pun tidak baik, Pak. Orang yang suka marah-marah temperamenan itu, ya, seringkali dia kena stroke, darah tinggi, dan banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat suka apa? Marah. Sebaliknya, menahan amarah itu membuat sehat badan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya. Apa hukumnya bekerja di biro jasa perpanjangan bayar pajak kendaraan? Iya. Karena masalahnya Pak, di Indonesia ini kita tidak bisa menghindar dari pajak. Dan pajak dalam Islam itu haram. Iya. Tapi masalahnya kita harus bayar pajak. Gimana? Antum punya mobil, wajib bayar pajak. Antum punya motor, wajib bayar pajak. Punya rumah, bayar pajak. Kecuali kentut kali nggak ada pajak. Semua harus pajak. Ada pajak pribadi, pajak usaha. Semua kezoliman ini Pak dalam Islam. Iya. Nah kita membayar pajak terpaksa masalahnya. Kalau kita nggak bayar pajak, diambil hak kita. Maka yang akan berdosa siapa? Di hari kiamat. Bukan kita, bukan. Bukan kita yang berdosa. Yang berdosa itu adalah yang menarik pajak. Nanti di hari kiamat berat itu siksanya pada hari kiamat. Nah sekarang kita ya punya perusahaan misalnya biro jasa untuk mengurus pajak. Boleh apa tidak? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini syubhat, Pak. Ini syubhat berhubungan dengan perpajakan yang dalam Islam sudah jelas keharamannya. Ya. Jadi yang lebih baik sih antum hindari aja. Antum hindari ya dan cari yang lebih yang sudah jelas kehalalannya. Wallahu a'lam. Sering mimpi ketemu saudara yang sudah meninggal. Mimpinya sih baik-baik saja. Tapi terakhir mimpinya saudaranya yang sudah wafat itu ada di toilet.
dan ada binatang buas. Tapi binatang buas itu keluar begitu saja setelah buka pintu dan dia tersenyum. Apakah ini tanda kebaikan? Insya Allah. Artinya dia diselamatkan dari keburukan. Ya. Dan mimpi bertemu dengan orang meninggal itu sangat bisa, Pak. Kenapa? Karena orang meninggal dan orang yang tidur, nyawanya, rohnya sama-sama digenggam sama Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa saat matinya dan jiwa yang belum mati saat tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, dan Allah pun menahan roh yang sudah Allah tentukan apa? Kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan mengembalikan lagi roh yang belum ditentukan apa? Kematiannya. Iya. Jadi kata Ibnu Qayyim, sangat mungkin saat kita tidur ketemu rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dalam kitab Takwil Mimpi disebutkan, Pak, kalau kita bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal, lalu dia ngomong ke kita, saya belum mati, saya nggak mati, saya hidup, saya masih hidup. Itu tandanya dia mati syahid. Itu tandanya dia mati apa? Syahid. Karena orang yang mati syahid, dia hidup di kuburnya. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka hidup di kuburan mereka, itu diberikan rezeki. Iya. Apakah makmum tetap membaca bacaan sholat, dan apakah membaca bacaan sholat harus menggerakkan bibir atau boleh dalam hati? Kalau sholatnya sir, sholat sir itu sholat yang tidak dikeraskan ya, maka makmum wajib baca, wajib. Ya. Dan wajib membaca dengan menggerakkan bibir. Makanya kata para ulama, kalau ada orang sholat diem aja, nggak menggerakkan bibirnya, tidak sah sholatnya. Wajib digerakkan, ya. Karena ya, Al-Quran itu adalah ibadah lisan, saudaraku seiman. Manakah yang lebih utama jika kita terlambat ke masjid dan jamaah sudah selesai, antara sholat sendiri di masjid atau berimam dan berjamaah dengan yang masbuk? Akhi, pendapat yang paling kuat wallahu alam yang saya condong kepadanya, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jamaah kedua itu makruh. Kenapa? Dalilnya yang pertama hadis riwayat Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW pernah sampai ke masjid, jamaah sudah selesai. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya, nggak bikin sholat berjamaah lagi. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi pun begitu. Ini nanti musyriknya mana ya? Kasih mereka pelajaran adab dalam majlis ta'lim. Majlis ta'lim tuh nggak boleh ketawa-ketawa, ini gurunya kasih tahu tuh, ya, kalian tuh di majelis ilmu gak boleh ketawa-ketawa, ya, tuh nggak adab ya, akhi. Soalnya ini majelis yang dihadiri malaikat, kalian gak malu sama malaikat, ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i.
bahwa jamaah kedua itu hukumnya apa? Makruh. Dalil ini hadisnya itu. Dalil yang kedua, bahwa Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Ya, Rasul takut hamamtu an amura bi rajulin fayuhtatab. Aku ingin sekali memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku suruh seseorang untuk adzan, lalu aku suruh seseorang untuk jadi imam, lalu aku pergi ke rumah orang yang tidak sholat berjamaah, fa uharriq alaihim buyutahum, supaya aku bakar rumah mereka. Pertanyaannya apa? Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Jamaah pertama, bukan jamaah kedua, bukan. Kalau jamaah kedua boleh, tentu Nabi nggak perlu untuk membakarnya, Pak. Cukup bikin jamaah kedua sana. Dalil yang ketiga, saudaraku seiman, rahimana ya rahmah jami'an, bahwasanya ya akhi, Rasulullah bersabda, a'jabani an takuna salat wahidah. Aku lebih suka salat itu sekali. Kata Syekh Masyhur, ini nas yang menunjukkan makruhnya salat jamaah yang kedua. Karena Nabi mengatakan, aku suka salat itu sekali saja. Kemudian Pak, kalaulah sholat berjamaah kedua itu boleh, berarti ketiga boleh dong. Ketiga boleh, keempat, kelima, keenam, sampai kapan? Batasannya sampai berapa? Coba, saya mau tanya. Batasnya sampai berapa? Ini malah membuka peluang orang meremehkan sholat berjamaah, Pak. Nanti ajalah saya jamaahnya ya jamaah yang ke-10. Akhirnya meremeh-remehkan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa jamaah kedua itu hukumnya apa? Makruh. Adapun hadis ya, bahwasanya Rasulullah pernah setelah selesai sholat, ada seorang sahabat datang belum sholat. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Lalu ada beberapa sahabat bersedekah untuk sahabat ini, lalu menjadi makmum dia berjamaah, bikin jamaah yang kedua. Dijawab, ya, pertama ini waqi'atu ain, kejadian yang menimpa seorang sahabat dan tidak bisa dijadikan kaidah umum. Yang kedua, ini seizin imam, seizin apa? Imam rawatib. Karena yang menjadi makmumnya siapa? Sahabat yang sudah sholat. Permasalahannya ini ada beberapa orang belum pada sholat. Masa mau disamakan dengan kejadian ini? Tidak sama. Tidak bisa dikiaskan saudaraku seiman. Makanya tidak pernah setiap kali ada orang yang datang terlambat Rasulullah menyuruh apa? Siapa yang mau sedekah buat ini? Enggak. Justru perbuatan Nabi sendiri, ketika beliau terlambat malah pulang beliau, tidak bikin jamaah yang kedua. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Apakah ada batasan waktu sholat sunnah ba'diyah? Misal saya sholat ba'diyah isya di rumah, dalam perjalanan diajak ngobrol, ketemu tetangga, apakah masih boleh? Boleh, Pak. Sholat sunnah ba'diyah itu batasannya sampai selesai waktu. Kalaupun misalnya nggak sempat juga, boleh dikodok setelah sholat berikutnya. Dasarnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat setelah sholat asar 2 rakaat di rumahnya. Lalu ditanya oleh Ummu Salamah, sholat apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini aku tadi nggak sempat sholat ba'diyah zuhur karena banyak tamu.
maka aku qadha setelah apa? Asar. Lihat, Rasulullah SAW mengqadha ba'diyah zuhurnya setelah apa? Asar. Bolehkah apa hukumnya meledek orang tapi di pikiran saja Ustadz, nggak diucapin? Kalau hanya sebatas di pikiran, setelah itu kita tolak, itu tidak berdosa. Nabi bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang terlintas di pikirannya selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Lihat. Iya. Jadi selama hanya sebatas di pikiran saja dimaafkan, Pak. Alhamdulillah. Siapakah yang dituntut hutang negara di akhirat? Apakah termasuk warga sipil? Warga sipil nggak berdosa. Warga sipil nggak berdosa, Mas. Ya, yang dituntut yang berhutang tuh. Adapun warga sipil nggak berdosa. Ini mereka yang hutang warga sipil yang suruh bayar gimana? Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bolehkah seseorang dihukum atas dosanya di masa lalu padahal dia sudah bertobat? Tidak boleh. Kalau dia sudah taubat, ya di masa lalunya dia sudah pernah berbuat dosa dan taubat, sudah dimaafkan. Makanya Allah mengatakan apa? Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang sudah taubat sebelum kamu menangkap mereka. Artinya dulu dia sudah pernah melakukan kejahatan, tapi sudah taubat, minta ampun kepada Allah, sudah selesai taubat. Ya, itu dimaafkan, tidak boleh diberikan apa? Sanksi. Tapi kalau sudah sampai ke penguasa, ya, sudah sampai ke penguasa, maka penguasa wajib melaksanakan apa? Hukum yang sesuai buat orang itu. Allahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Terkait dengan yang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan salat yang kedua berjamaah di masjid kami kan ada tugas keamanan dua, kalau misalnya orang lagi sholat motor kendaraan yang parkir, dua orang jaga. Nah kemudian setelah sholat selesai, yang dua orang ini berjamaah lagi, bagaimana? Sholat sendiri. Yang lebih baik sholat sendiri aja. Sholat masing-masing aja. Kecuali kalau tempatnya bukan di masjid ya Pak. Misalnya mereka sholat di pos mereka. Ya, di pos pos satpam situ yang sudah disediakan, bukan di masjid. Tapi di pos satpam boleh nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau diizinkan oleh imam ratib. Kalau seizin imam ratib nggak apa-apa. Iya. Anak bermimpi terjadi hari kiamat, Ustaz. Waduh, emang pernah lihat kiamat? Gempa, tsunami dan lain-lain. Apa tafsir mimpi? Tafsirnya munculnya berbagai macam fitnah yang menghancurkan, merusak seperti zaman sekarang. Ya, kehancuran dalam akidah, kerusakan dalam akhlak, moral, media-media yang merusak. Lihat ya. Ya, hampir setiap kita tidak bisa lepas dari fitnah-fitnah itu. Tontonan-tontonan yang merusak. Aurat-aurat yang terpampang, peperangan dan yang lainnya, perpecahan. Ya, mengerikan sekali. Sholat apa yang dibolehkan dilakukan setelah sholat subuh dan asar? Itu sholat yang memiliki sebab. Contoh sholat tahiyat
masjid, sholat jenazah, sholat wudhu. Semua sholat yang punya sebab boleh. Ya, itu pendapat yang dirojikan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana hukum orang yang tidak ikut sholat jamaah dengan imam utama? Orang tersebut sudah sholat sendirian di rumahnya setelah adzan. Orang tersebut sudah sholat sendirian setelah adzan dan keluar masjid setelah sholat utama. Gak benar ini, Pak. Ini tidak dibenarkan. Rasulullah pernah setelah selesai sholat berjamaah, ada 2 orang duduk di pojok, gak ikut sholat. Apa kata Rasulullah? Alayya bihima, suruh mereka 2 kemari. Dipanggillah, kata Rasulullah. Ya, mana aku ma'antusolliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Alastuma muslimai, bukankah kalian ini muslim? Apa kata orang itu? Shallaina fi rihalina. Hai Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami. Apa kata Rasulullah? Fala taf'ala, jangan kalian lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjidal jamaah fasalliya ma'ahum. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang sholat berjamaah, hendaklah kalian sholat bersama mereka. Nah, ini di masjid sudah diazankan sholat sendiri, sementara ada sholat berjamaah. Udah nggak benar banget, Mas. Ya. Abu Hurairah pernah setelah selesai adzan ada orang keluar masjid. Apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini sudah memaksiati Abul Qasim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya bekerja sebagai PNS karena gajinya dari negara? Halal. Kalau pekerjaannya halal. Adapun gajinya dari mana? Ya, itu kan yang namanya keharaman itu ada 2. Keharaman secara zatnya, uangnya haram. Contohnya apa? Ngambil milik orang lain. Ya. Yang kedua, haram karena transaksi. Haram karena apa? Transaksi. Maka antum sebagai PNS, antum bekerja dalam pekerjaan yang halal, mengurus dalam pekerjaan yang halal, kemudian digaji sama negara, maka buat antum halal. Kenapa? Karena transaksi antara negara sama antum atas pekerjaan yang halal. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.